Halo sahabat Abiasa Channel. Tanah Sunda dikenal dengan budaya yang lembut, alamnya yang menawan, dan kisah-kisah kuno yang masih hidup sampai sekarang. Tapi di balik keindahan itu, ada satu legenda yang tak pernah benar-benar berakhir. Legenda tentang Prabu Siliwangi, Raja Agung dari Kerajaan Pajajaran yang diyakini tak mati, melainkan hidup dalam bentuk lain karena kutukan abadi. Malam ini, kita akan menelusuri kisah besar itu. Dari kejayaan Kerajaan Pajajaran, peristiwa moksa Prabu Siliwangi, hingga tanda-tanda bahwa kutukannya masih terasa di tanah Sunda sampai hari ini. Selamat datang di Abiasa Channel, tempat di mana sejarah, mitos, dan misteri bersatu dalam satu cerita. Berabad-abad lalu, di wilayah barat Pulau Jawa, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Pajajaran. Raja yang memerintah saat itu dikenal sebagai Prabu Siliwangi, seorang pemimpin bijak, gagah, dan sangat disegani rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran mencapai masa keemasan. Pertanian makmur, rakyat hidup damai, dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Namun, Prabu Siliwangi bukan hanya seorang raja. Ia juga seorang tokoh spiritual yang memiliki ilmu tinggi dan kesaktian luar biasa. Konon, Siliwangi mampu berjalan di atas air, berbicara dengan hewan, dan memanggil pasukan gaib untuk menjaga kerajaannya. Ia adalah lambang kekuatan dan kebijaksanaan Sunda yang sejati. Namun, seperti roda kehidupan, kejayaan tak berlangsung selamanya. Ketika Islam mulai menyebar ke wilayah barat Jawa, banyak rakyat Pajajaran yang beralih keyakinan. Putra Prabu Siliwangi sendiri, Kian Santang, dikenal sebagai salah satu tokoh penyebar Islam di tanah Sunda. Perbedaan keyakinan itu memunculkan perpecahan dalam keluarga kerajaan. Prabu Siliwangi memilih tetap mempertahankan ajaran lama, sementara anaknya menegakkan ajaran baru. Sebuah pertemuan besar pun terjadi antara ayah dan anak, antara dua keyakinan, antara masa lalu dan masa depan. Namun pertemuan itu tak diwarnai peperangan, melainkan sebuah janji spiritual. Kian Santang menghormati ayahnya, tetapi ia tahu masa kejayaan Pajajaran telah berakhir. Prabu Siliwangi pun menyadari bahwa zaman sedang berubah. Menurut legenda yang diwariskan turun-temurun, ketika Prabu Siliwangi menyadari akhir zamannya telah tiba, ia memilih untuk tidak mati seperti manusia biasa. Ia memimpin para pengikut setianya menuju Leuweung Sancang, hutan suci di Garut Selatan. Di sanalah Prabu Siliwangi dikatakan moksa, lenyap bersama pasukannya, berubah menjadi harimau putih dan pasukan gaib penjaga alam. Namun, sebelum menghilang, ia meninggalkan kutukan abadi. Barang siapa menghina tanah Sunda atau berbuat jahat di bumi Pajajaran akan merasakan murkaku hingga 7 turunan. Sejak saat itu, rakyat Sunda percaya bahwa roh Prabu Siliwangi masih menjaga tanah leluhurnya. Hingga kini, banyak orang yang mengaku pernah melihat macan putih di tengah hutan, di sungai, bahkan di mimpi. Mereka percaya itu adalah penampakan dari Sang Prabu sendiri. Beberapa kejadian aneh di tanah Sunda sering dikaitkan dengan kutukan ini. Ada yang bilang setiap kali hutan ditebang sembarangan atau situs suci Pajajaran dirusak, selalu ada bencana alam yang mengikuti. Di daerah Gunung Salak, Leuweung Sancang, dan Gunung Halimun, masyarakat masih sering melakukan ritual penghormatan untuk arwah Prabu Siliwangi. Mereka menaruh bunga, air, dan dupa bukan untuk menyembah, tapi sebagai bentuk penghormatan agar tidak terkena murka penjaga alam. Ada pula cerita tentang orang yang sombong dan menghina legenda Prabu Siliwangi, lalu mengalami hal-hal tak masuk akal, kehilangan arah di hutan,
tersesat, bahkan sakit misterius. Rakyat Sunda percaya itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa kutukan Sang Prabu masih hidup, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun di balik kisah yang terdengar menakutkan, sebenarnya tersimpan pesan yang sangat dalam. Kutukan Prabu Siliwangi bukan sekedar ancaman, tapi peringatan untuk menghormati alam dan leluhur. Ia mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan pada kemarahan, melainkan pada kebijaksanaan. Bahwa manusia dan alam harus berjalan seimbang, dan bahwa siapapun yang melupakan akar budayanya akan kehilangan jati dirinya. Di setiap hembusan angin pegunungan Sunda, di gemuruh sungai, dan di rimba yang sunyi, nama Prabu Siliwangi masih terasa hidup. Ia bukan hanya legenda, tapi simbol dari kekuatan dan kebanggaan tanah Sunda. Hingga hari ini, tak ada yang tahu di mana tepatnya Prabu Siliwangi bersemayam. Namun kisah dan kutukannya tetap hidup dalam ingatan rakyatnya. Mungkin itulah alasan mengapa tanah Sunda selalu terasa memiliki jiwa, karena di dalamnya masih bersemayam semangat Sang Raja Agung. Dan siapa tahu, setiap kali seekor harimau putih melintas di tengah kabut hutan, itu adalah tanda bahwa Prabu Siliwangi masih menjaga tanahnya dari dunia yang tak terlihat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di Abiyasa Channel. Jika kamu suka cerita penuh makna seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena masih banyak misteri Nusantara yang akan kita ungkap bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, legenda tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah bentuk menjadi penjaga yang tak kasat mata.